Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pekan yang lalu kita telah selesaikan berkaitan dengan praktek mandi janabat dan telah kita jelaskan rinci bagaimana praktek-praktek yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan mandi janabat. Kemudian ada sebagian kecil ulama mengkiaskan mandi janabat dengan wudu, sehingga mereka mengatakan mandi janabat pun juga tiga-tiga atau dua-dua atau saja digabung, maka mengguyur anggota bagian kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, kemudian kepala 3 kali. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, mereka mengatakan ghusl jasad maratan wahidatan. Di dalam mandi ini prakteknya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi, cukup sekali, nggak perlu diulang 3 kali. Karena la qiyasa biwujudin nas, tidak boleh qiyas ketika sudah ada nasnya. Dan praktek mandi janabah telah diajarkan gamblang oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita nggak perlu mengkias-kiaskan dengan ibadah yang lainnya, termasuk ibadah wudhu. Insyaallah jelas. Kita lanjutkan hadis yang ke-31. Al-hadisu hadi wa salasun, hadis yang ke-31. An Abdullah ibn Umar, ana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am. Idza tawadha ahadukum falyarqud. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, adalah ayahku Umar ibn al-Khattab. Beliau pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Ya Rasulullah, apakah boleh kami ini tidur sedangkan kami dalam keadaan junub ya Nabi? Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, na'am, idza tawadha ahadukum falyarqud. Iya, kalau kalian sudah berwudu, ya, walaupun dalam keadaan junub, maka silahkan tidur. Artinya ketika kita dalam keadaan junub, kita dilarang untuk tidur kecuali membersihkan kemudian berwudu, kemudian kita baru boleh tidur. Al-makna al-ismali, makna secara global dari hadis ini, kana al-hasu minal janabah indam kabiran lidza ashkala alaihim hal yajuzun naumu ba'dahu amla. Ya, hadas besar ketika mereka mengalami junub ini menurut mereka para sahabat suatu hadas yang sangat-sangat besar, sehingga mereka ragu-ragu apa boleh setelah seseorang ini mengalami hadas besar kemudian dia tidur. Fasala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy alaihi salatu wassalam, in asabat ahadahum al-janabatu min awalil lail fahal yarqud wa huwa junubun. Maka bertanyalah Umar ibn al-Khattab
kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasul, bagaimana kalau kami terkena junub ya Nabi? Kami junub awal malam, ya. Fahal yarqud wa huwa junubun? Apa kami boleh tidur sedangkan kami dalam keadaan masih junub, belum mandi janabah? Fa'adina lahum alaihi salatu wasallam bidzalik ala ayukhaffifu hadzal hadas al akbar bil wudu' asy-syar'i wa hinaidin la ba'sa minan naum mal janabah. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengizinkan mereka para sahabat untuk tidur walaupun dalam keadaan junub, cuman diperingan hadasnya. Hadas besar diperingan dengan cara berwudu terlebih dahulu kemudian baru tidur. Ma yukhadunal hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jawazun naumil junub qoblal ghusli idza tawaddu'a. Dibolehkannya orang yang junub untuk tidur, ya, selama sebelum dia tidur dia mulai dengan wudu terlebih dahulu. Yang kedua, annal kamala alla yanamal junubu hatta yartazila li annal iktifa bil wudu rukhsatun. Ya, yang sempurna orang yang junub di malam hari, yang paling sempurna itu mandi janabah sebelum dia tidur. Ketika ini memang betul-betul memungkinkan, ya. Mungkin cuaca yang enak, yang enggak terlalu dingin, atau mungkin punya air penghangat misalnya, ya. Sekarang kan ada air penghangat yang murah itu, pakai LPG itu, ya. Masya Allah, kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang sempurna orang yang dalam keadaan junub tidak tidur sampai dia telah melaksanakan mandi janabah. Li'annal iktifa bil wudu rukhsah, ya. Karena mencukupkan dengan wudu itu rukhsah, keringanan, ya. Bukan menghilangkan hadas besar, hanya memperingan hadas yang besar. Maka dalam hal ini ada sebagian ulama kita mengkiaskan dengan wanita yang haid atau orang yang dalam keadaan junub masuk masjid, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Syekh Al-Basam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, inni la ukhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid untuk berdiam diri atas orang yang junub atau wanita yang haid, masuk di dalamnya wanita yang nifas. Maka, ya, ketika ada seorang wanita yang haid atau junub, ketika dia mengenai untuk masuk masjid, diperingan hadasnya dengan wudu. Ini sebagian ulama membolehkannya, sebagian kecil. Cuman mayoritas ulama kita mengharamkan, ya. Hampir seluruh ulama kita, jumhur mengatakan wanita yang haid, wanita yang nifas, orang yang junub hukumnya haram berdiam diri dalam masjid, kecuali abir sabil, kecuali hanya numpang lewat. Hadisnya dalam hadis Muslim, Nabi kita Muhammad SAW pernah memerintahkan Aisyah, wahai Aisyah, ambilkan penutup kepala itu, mukena itu, yang mukena ini di dalam masjid. Ya Rasul, saya junub ya, saya haid ya Nabi, ya. Artinya Aisyah tahu kalau orang wanita yang haid itu nggak boleh masuk masjid, maksudnya gitu. Loh, saya ini sedang haid ya Nabi. Maka kata Nabi, haid, darah haid itu bukan terletak pada tanganmu, ya. Maka Aisyah langsung mengambil kemudian keluar. Artinya kalau hanya sekedar abir sabil, ya, mayoritas ulama kita membolehkannya, numpang lewat. Tapi yang dilarang itu adalah ketika yakni berdiam diri lama, ya. Sebagian kecil ulama, ya, ini membolehkan berdiam diri lama selama diperingan hadasnya dengan wudu. Cuma ini sebagian kecil ulama kita. Mayoritas ulama kita mengatakan hukumnya haram, ya. Antum bisa lihat secara rinci dalam kitab
Tawdihul Ahkam, ya, Syarah Bulughul Maram, bab yang ke-9 atau 8 itu babul junub, ya, babul junub wa ghuslil janabah, ya. Insyaallah bab yang ke-8 itu. Yang ketiga, masru'iyatul wudu qabla naum lil junub idza lam yaghtasil. Disyaratkan bagi seorang yang junub ketika dia menghendaki untuk tidur, maka disyaratkan untuk wudu terlebih dahulu untuk memperingan hadasnya. Sehingga ada saja, ya, tidur kemudian kok meninggal dunia. Ini meninggal dunia bukan hadas besar, ya, tapi diperingan dengan berwudu. Karena kita nggak tahu itu kita tidur masih bangun lagi atau tidak besok ini. Jangan-jangan begitu tidur bablas itu, ya. Makanya kita diperintahkan untuk memperingan hadas ini dengan cara berwudu ketika kita tidak mampu untuk mandi janabah di malam hari. Kemudian yang keempat, karahatun naumil junub bila ghuslin wala wudhu'in, ya, sangat dimakruhkan, ya, bagi orang yang junub tidur dengan tanpa mandi terlebih dahulu dan juga tanpa berwudu terlebih dahulu, ya. Apa enggak haram? Tidak. Karena Nabi tidak memberikan ancaman yang keras, ya, sehingga hukumnya bukan haram tetapi sangat dibenci ketika seorang itu junub kemudian tidur dengan tanpa mandi dulu ataupun dengan tanpa wudu terlebih dahulu. Insyaallah jelas. Kita lanjutkan hadis yang ke-32. Al-haditsus tsani wa salasun. An Ummi Salamah zaujin Nabi alaihi salatu wasallam qalat, Ja'at Ummu Sulaim imratu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqqi, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu na'am idza hiya ra'atil ma'a. Dari Ummu Sulaim, dari Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini ketika sebelum wafatnya suaminya Abu Salamah sempat mengajarkan pada istrinya, "Wahai istriku, aku pernah mendengar Nabi telah bersabda, ketika seseorang tertimpa suatu musibah kemudian dia mau istirja, maka Allah akan ganti yang lebih baik." Apa itu? Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wahluf lil khairan minha. Ya Allah, ya, berikan pahala kepadaku dengan musibah yang kau berikan, ya Allah, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Berkata Ummu Salamah, ketika wafatnya suamiku Abu Salamah, maka aku pun mengucapkan kalimat ini karena ini sabda Nabi, pasti benar, gak mungkin bohong itu. Walaupun saya yakin gak akan mungkin ada orang yang lebih baik dibanding suamiku. Orangnya penyabar, penyantun, penyayang, macam-macam. Semua sifat baik ada pada suamiku, gak ada celah sedikit. Jadi Abu Salamah ini saya kira orang yang paling baik di permukaan bumi. Gak ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar, karena keyakinan Ummu Salamah kalau mau istirja ketika mendapatkan musibah diganti yang lebih baik. Setelah habis masa iddahnya Ummu Salamah, berapa masa iddah ditinggal suami? Berapa? 100 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Mengapa 4 bulan 10 hari? Karena janin itu dikasih ruh oleh Allah ketika berumur 4 bulan. Ditambahi 10 hari supaya jelas, ya, geraknya itu jelas itu. Ternyata peninggalan bapak masih ada ini, ya, adanya jabang bayi. Maka ketika hamil, ya, setelah faham hamil, iddah yang awalnya 4 bulan 10 hari berubah menjadi sampai melahirkan. Demikian. Loh, katanya 4 bulan 10 hari Pak, ini mau menikah lagi. Wah, hamil ya gak boleh. Ya, iddahnya kalau hamil sampai melahirkan. Inilah hikmah iddah, luar biasa.
Maka ketika masa idahku selesai 4 bulan 10 hari, ada lamaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Padahal Ummu Salamah mengatakan enggak akan mungkin ada orang yang lebih baik dibanding Abu Salamah suamiku. Ternyata ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melamar Ummu Salamah. Berkata Ummu Salamah, datanglah Ummu Sulaim, istri daripada Abu Talha, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Allah tidak akan pernah malu menjelaskan sesuatu kebenaran ya Rasul. Ini dikasih pendahuluan dulu karena ini berkaitan dengan sesuatu yang kurang katakanlah ya agak-agak sensitif. Jadi dikasih pendahuluan dulu. Jadi kalau antum ngomong itu jangan langsung plek itu, kasih pendahuluan dulu supaya ucapannya enggak kelihatan kasar. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat ya Rasul? Apakah seorang wanita itu juga wajib mandi janabah ya Nabi ketika idza hiya ihtalamat, ketika dia mimpi basah? Artinya wanita juga bisa mimpi basah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu na'am idza hiya ra'atil ma'iyah, ketika dia melihat air mani. Al-makna al-ijmali, ja'at Ummu Sulaim al-Ansariyah ila Nabi alaihi salatu wasallam litas'alahu. Walamma kana su'aluha mimma yataluqu fil furud wa hiya mimma yustahya min dzikriha 'adatan qadimat baina su'aliha tamhidan li ilqa'i su'aliha hatta yahifa mawquha 'ala sami'in. Ya, datanglah Ummu Sulaim al-Ansariyah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bertanya suatu hukum. Ya, inilah sahabiah dan sahabat. Ketika mereka enggak tahu tanya, ya, mempraktekkan firman Allah was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan disebabkan pertanyaan ini berkaitan dengan yakni kemaluan yang kebanyakan orang itu malu untuk mengatakannya, maka beliau memberikan pendahuluan agar kalimat bisa santun didengar oleh orang-orang yang mendengar. Faqala, maka Ummu Sulaim mengatakan, innallaha jalla wala wahyal hayy la yamtanu min dzikril haqqi alladhi yustahya min dzikrihi min ajli haya ma dama fi dzikrihi faidatun. Ya Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu, tetapi tidak menghalangi bagi Allah untuk menyebutkan kebenaran dengan sebab malu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ini innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah enggak malu. Ya, ketika Allah membuat permisalan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dibandingkan nyamuk, Allah enggak malu. Oh, zaman yang super modern ini enggak ada satu orang yang bisa buat nyamuk. Ya kan? Nyamuk yang sepele itu enggak bisa. Sehingga Allah enggak malu membuat permisalan berupa nyamuk, enggak malu. Bahkan yang lebih hina dibandingkan nyamuk Allah enggak malu. Ternyata nyamuk yang kalau menurut kita ini hanya negatif tok, ya kan nyamuk itu enggak ada faedahnya, negatif tok kan menurut akal kita. Ternyata hikmahnya banyak. Banyak orang yang kaya raya disebabkan nyamuk, ya kan? Banyak lapangan pekerjaan dibuka dengan sebab nyamuk. Masya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan itu, ya kan? Dengan ada nyamuk, ada pabrik nyamuk, itu mencakup jutaan karyawan itu, ya, untuk kehidupan mereka luar biasa itu. Belum yang lainnya. Jadi nggak ada yang sia-sia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya orang kafir saja yang mengatakan, ya, apa maksud Allah menciptakan nyamuk itu? Nggak ada gunanya itu, ya, sia-sia itu. Ternyata hikmahnya sangat banyak, ya. Maka setelah dikasih pendahuluan, Ummu Sulaim bertanya tentang inti pertanyaan, ya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya tahayyalat min fil manam anha tujama. Ya Nabi,
apakah seorang wanita itu wajib mandi janabah ketika dia ini mimpi dalam tidurnya, ya, dia ini hubungan suami istri, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, 'alaihal ghuslu idza ra'ati nuzula ma'is sahwa." Iya, wajib mandi janabah ketika dia ini melihat ada air mani. Artinya inzal. Ma yukhadunal hadis, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Annal mar'ata 'alaihal ghuslu hina tahtalimu idza anzalat waratil ma'a, ya. Seorang wanita wajib mandi janabah ketika dia mimpi basah, ya. Dan itu bisa dibuktikan ketika ada bekas-bekas air mani. Yang kedua, annal mar'ata tunzilu kama yunzilu rajul. Wa min dzaka yakunu subah fil walad kama asar ila hadza baqiyatul hadis, ya. Seorang wanita itu bisa inzal, ya. Kalau bahasa kita orgasme, sebagaimana laki-laki juga bisa inzal. Dan dari hikmahnya, anak itu bisa persis ibunya, ya, bukan hanya persis bapaknya, bisa persis ibunya. Mengapa? Karena wanita bisa inzal. Makanya ketika Ummu Sulaim terkejut, masa ya Rasul, wanita bisa inzal? Fa'ina subah, ya. Bagaimana anak bisa menyerupai ibunya kalau wanita nggak bisa inzal? Kemudian yang ketiga, isbatu sifatil haya lillahi jalla wa ala isbatan yaliku bi jalalihi ala annahu la yamtanu ta'ala min qaulil haq li ajlil haya, ya. Menetapkan sifat haya bagi Allah, ya, penetapan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, inna sifatas salbi al-mahad la tadkhulu fi awsafi ta'ala, ya. Sifat yang yakni kurang, murni kurang, itu enggak mungkin pada Allah. Tapi kurang itu untuk yakni sebagai isbat sebaliknya, maka benar. Contoh, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan Allah juga tidak pernah tidur. Ngantuk kan sifat kurang, maka dinafikan Allah tidak mungkin ngantuk, Allah juga tidak akan mungkin tidur, menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah, kesempurnaan yakni quyumiyah Allah wa hayatihi. Dan ini pembahasan dalam kitab Tauhid Asma wa Sifat. Yang keempat, annal haya la yanbaghi an yamna'a min ta'allumil ilmi hatta fi masail allati yustahya minha, ya. Malu itu tidak boleh menghalangi seseorang dari mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi sampaikan al-haya'u minal iman. Sifat malu itu dari keimanan. Malu kalau berbuat maksiat, ya. Malu kalau bermaksiat Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau ngaji kok malu, lah ini madmum, ini tercela ini. Kalau malu karena ingin maksiat pada Allah, ini malu yang mahmud, yang terpuji. Tapi kalau malu taklim, monggo taklim, malu saya sudah umur 70 tahun. Nah ini yang madmum, ini tercela ini, ya. Malu saya mau masuk taklim, wong selama ini nggak pernah taklim, ini tercela ini, ya. Jadi malu, sifat malu itu sifat termasuk iman, ya. Nabi kita Muhammad SAW sampaikan al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian daripada keimanan, ya. Kita mau berbuat durhaka kepada Allah, malu, ya. Kita mau maksiat kepada Rasul, malu, itu iman itu, ya. Kita mau berbuat jahat, malu, itu iman itu. Makanya Allah kasih kita hati nurani. Nabi sampaikan wal ismu ma haka fi nafsika
wa karita ayutalli alaihin nas. Perbuatan itu ada indikasi dosa kalau hatimu menolak. Ini enggak cocok ini enggak benar. Hati nurani mengatakan ini enggak benar, ini enggak cocok, ini enggak baik. Hati nurani. Yang kedua, wa karita ayutalli alaihin nas. Kamu sangat benci kalau perbuatan itu dipergoki manusia. Itu ada indikasi dosa. Jadi kita indikasi hati nurani luar biasa itu. Ya. Ketika hati nurani mengatakan ini enggak benar, ini enggak cocok, ini enggak baik, berarti ada indikasi enggak benar itu. Yang kedua, kalau perbuatan itu dipergoki manusia, diketahui oleh manusia, kita enggak mau, benci, itu pun juga ada indikasi dosa. Ya. Yang kelima, anna minal adab wa husnul mukhatabah ayuqaddima amamal kalam alladhi yustahya minhu muqaddimatan tunasibul maqam tamhidan lil kalam liyahifa wuquhu. Dan termasuk adab dan baiknya mukhatabah, berbincang dengan orang lain adalah kita memberikan pendahuluan, ya, yang sesuai dengan kalimat yang hendak kita ucapkan, agar kalimat yang kita ucapkan ini tidak dianggap kasar atau jorok atau mungkin tidak layak, apalagi berkaitan dengan furuj tadi. Bisa paham ya? Kalau paham kita lanjutkan. Kita tambah satu hadis. Al-hadisus salis wa salasun an Aisyah qalat kuntu aghsilu al-janabata min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yahruju ila shalah wa inna buqal ma' fi sawbihi wa fi lafdhin lil muslim laqad kuntu afrukuhu min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Dari Aisyah ummul mukminin, beliau mengatakan, aku pernah mencuci pakaian Nabi yang terkena air mani. Kemudian Nabi gunakan pakaian itu menuju masjid untuk sholat berjamaah. Wa inna buqa'al ma'i fi sawi. Sedangkan bekas-bekas air itu masih ada, hanya masih basah, belum kering. Jadi inilah Nabi kita Muhammad SAW, seorang raja, seorang rasul. Pakaiannya hanya beberapa helai. Nah kalau kita kan satu lemari penuh itu. Ini kalau nggak kering nggak mau. Bahkan sudah kering belum setrika nggak mau. Cari yang lain, dipilih, luar biasa. Ini Nabi pakaian belum kering dipakai karena nggak ada lagi yang dipakai. Luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal andai saja beliau mau, ya, pakaian mewah-mewah pun bisa itu. Ya. Ketika Nabi meminta gunung jadi emas. Ketika Nabi minta menguasai seluruh dunia, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mencontohkan pada umatnya untuk bersikap sederhana. Kata Aisyah, maka pakaian yang baru aku cuci ini digunakan Nabi untuk mengimami sholat, sedangkan bekas-bekas air masih ada pada pakaian Nabi. Wa fi lafdhin lil muslim, adapun dalam lafaz Imam Muslim, laqad kuntu afrukuhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqan fa yusalli fi. Ya, aku pernah melihat pakaian Nabi terkena air mani yang sudah kering, maka aku garuk. Ya, digaruk saja dengan kuku Aisyah. Setelah itu digunakan Nabi untuk mengimami sholat. Dzakir Aisyah radhiyallahu anha annahu kana yusibu sauban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mani'u minal janabah. Aisyah ummul mukminin mengkisahkan pada kita bahwasanya pakaian Nabi pernah terkena air mani. Fataratan yakunu ratban fataghsiluhu minas saub bil ma' fayahruju ilal shalah wal ma'u lam yajif minas saub. Ya, wal ma'u lam yajifa minas saubi. Kadang-kadang air mani itu masih basah, sehingga dicuci yang terkena air mani, bukan dicuci semuanya, dicuci yang terkena
air mani. Ya, kemudian digunakan untuk mengimami salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ma'u lam yajifa minas saub, sedangkan ya pakaiannya masih belum kering. Jadi bekas hujan masih ada itu. Wa taratan ukhra yakunul mayu yabisan wa hina idzin tafruquhu min saubihi farqan fayusalli fihi. Ya, kadang-kadang air mani yang mengenai pakaian Nabi sudah kering, maka oleh Aisyah Ummul Mukminin digaruk ini. Ya, digaruk, dikerik kalau bahasa kita. Ya. Kemudian pakaian ini digunakan untuk mengimami salat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan di kalangan ulama mengenai mani itu najis atau tidak najis. Ya. Berpendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik bahwasanya ila najasatihi, air mani itu najis. Dalilnya hadis ini. Ya, kuntu aghsilul janabah min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mencuci pakaian Nabi yang terkena air mani. Ya, dicucinya pakaian itu sebagai bukti pakaian itu najis. Kalau tidak najis nggak mungkin dicuci. Ini kata Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Ya, cuman dicuci itu bukan dalilnya dalil tentang najisnya mani. Mani itu sesuatu yang menjijikkan. Ya. Berpendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan ulama-ulama ahli hadis, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya bahwasanya air mani itu suci. Dalilnya tentang hadis yang sahih, Aisyah Ummul Mukminin ketika melihat pakaian Nabi terkena air mani yang kering cukup dikerik. Kalau najis nggak bisa hanya dikerik, harus dicuci. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua, air mani itu aslul insan. Ya, yakni bahan penciptaan manusia, bibit penciptaan manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah muliakan manusia sampai-sampai Allah perintahkan malaikat untuk sujud hormat kepada Adam. Ya, jasad manusia pun juga suci. Andai saja ya manusia itu diciptakan sesuatu yang najis, nggak mungkin. Wong jasad kita ini suci, ya, bahkan kita dimuliakan oleh Allah dengan diperintahkannya malaikat sujud hormat kepada bapak kita Adam, membuktikan itu adalah tidak najis. Yang ketiga, lam ya'murin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslihi wa taharruz minhu kalbul. Nabi tidak pernah perintahkan untuk mencuci pakaian yang terkena air mani ataupun yakni berhati-hati dari terkena air mani, enggak ada. Sebagaimana perintah Nabi untuk berhati-hati dari percikan air kencing. Ya. Bahkan Nabi sampaikan aksaru adabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur itu dari percikan air kencing, membuktikan air mani itu tidak najis. Kemudian ada hadis yang lainnya. Antum bisa lihat dalam kitab Subulus Salam penjelasan Imam As-Sun'ani dalam hal ini, bahwasanya air mani ini kedudukannya seperti ingus, seperti air liur, seperti air ludah. Ya, sesuatu yang menjijikkan cuman tidak najis. Ya. Jadi misalnya baju kita kena ludah, itu enggak najis, cuman menjijikkan. Baju kita kena ingus itu menjijikkan, cuman tidak najis. Dan pendapat yang rajih dalam hal ini, air mani tidak najis. Ya. Buktinya cukup dikerik oleh Aisyah dan itu digunakan salat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, mungkin tinggal 3 menit. Ada pertanyaan, apakah disyariatkan membaca basmalah ketika mandi junub dan kapan dilafadzkannya? Ya. Jadi ketika kita wudu baca bismillah.
Kan dimulai dengan wudu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW kan la wudu'a liman lam yadhkur ismaullah alaih. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah juz yang pertama mengatakan, barang siapa dengan menyengaja, tidak lupa, menyengaja, ya, tidak membaca bismillah ketika berwudu, maka wudunya dianggap tidak sah. Menyengaja, ya, dia tidak lupa, menyengaja enggak baca bismillah, maka wudunya dianggap tidak sah. Ini pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juz yang pertama. Jadi baca bismillah, cuman karena di kamar mandi tidak boleh dikeraskan, cukup lesan bergerak, ya, bismillah. Bagaimana hukumnya berwudu ketika tidak memakai pakaian sama sekali? Boleh, ya, yang penting tertutup semuanya kamar mandinya, ya. Kalau toh terbuka pun yang penting yang ada hanya suami dan istri tok. Ya, jadi boleh. Cuman kalau kita berpakaian terlebih dahulu tentunya lebih utama. Ya, jadi boleh-boleh saja. Ada saja berwudu dengan tanpa pakaian boleh selama tertutup pakaian. Apa itu? Tertutup tempatnya. Enggak ada satupun bisa melihatnya. Demikian. Ada yang lain? Monggo, yang keras. Nah. Misalkan menunggu suami yang sedang berjamaah karena tidak ada tempat lain bagi dia duduk yang lebih aman dari fitnah kecuali di dalam masjid. Yeah. Yang kedua, bagaimana ketika sedang junub kemudian sudah berwudu, kemudian ketika tidur sambil menurut istri, apakah perlu wudu lagi atau tidur tanpa aniskan? Barakallah, pengantin baru. Ya. Ada pertanyaan bagaimana wanita yang haid yang dia ini nunggu suaminya duduk di teras, ya. Yang dimaksud teras ini teras yang gimana maksudnya? Yang selama itu tempat yang tidak digunakan untuk sholat, ya. Misalnya di tangga, ya, atau yang lainnya, tempat yang di situ tidak digunakan untuk sholat, ya. Atau mungkin di apa namanya itu? Di sana, di lapangan sana apa namanya? Di undak-undakan, ya. Kan nggak untuk sholat, ya. Jadi kalau hanya di undak-undakan yang nggak digunakan untuk sholat, insya Allah boleh, insya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana setelah junub, kemudian berwudu, kemudian tidur, ya, bersama istrinya, ya, berpelukan misalnya, boleh saja, ya. Jadi boleh, nggak masalah. Masa mau singkur-singkuran? Yang lain monggo. Iya monggo. Bisa sabar, ya. Jadi bagaimana kita ngajak orang untuk berbuat baik cuman malah dicemooh, ya. Bagaimana sikap kita supaya bersabar? Yakini bahwasanya hidayah itu haknya Allah. Allah telah berfirman, "Fa innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Kamu enggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, ya. Ini firman Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai. Paman Nabi pun gak dapat petunjuk itu pada orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi doakan yang baik, ikhlaskan, ya. Dan nasihat itu bukan sekali dua kali, berkali-kali.
Kalau mungkin kita nggak bisa, ya mungkin orang lain, minta tolong orang lain. Kadang-kadang orang itu bisa menerima dengan orang yang dia cocoki, ya teman karibnya yang kasih nasihat cocok. Tapi kalau yang lain kasih nasihat nggak bisa masuk, ya. Kadang-kadang seorang suami kasih nasihat istrinya loh nggak masuk. Tapi kalau orang lain, misalnya seorang ustadz misalnya, bisa, ya. Jadi siapa orang yang sekiranya bisa, maka itu kita bisa minta bantuannya. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.